Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Kita mengetahui bahwa Amerika Serikat adalah salah satu negara dengan kasus penembakan sipil terbanyak di seluruh dunia. Dan yang lebih mirisnya lagi adalah bahwa penembakan-penembakan yang dimaksud itu terjadi terkait atau di dalam lembaga pendidikan, baik SD, SMP, SMA maupun universitas. Seberapa sering sebenarnya kita menemukan beberapa data ya. Yang pertama, ada 2032 kasus penembakan di sekolah di Amerika Serikat sejak tahun 1970. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan angka penembakan yang terjadi di Papua, Indonesia, itu jauh lebih sedikit dibandingkan yang terjadi di Amerika Serikat. Kemudian yang kedua, penyebab kematian paling banyak pada anak-anak di Amerika Serikat itu bukan gara-gara kepleset, bukan gara-gara sakit, bukan gara-gara kecelakaan lalu lintas, tapi gara-gara penembakan. Dan angka penembakan ini menyebabkan kematian 5 kali lipat lebih banyak daripada anak yang meninggal gara-gara tenggelam. Kemudian kita menemukan fakta yang paling update, yaitu sampai 5 bulan pertama tahun 2022 sampai bulan Mei itu ada 27 kasus penembakan di Amerika Serikat, yang berarti dengan demikian setiap bulannya rata-rata di Amerika Serikat ada 5 atau 6 kasus penembakan, dan berarti sekitar seminggu sekali orang-orang Amerika Serikat mendapatkan berita tentang penembakan di sekolah, ketika orang-orang di Indonesia mendapatkan seminggu sekali jatah untuk liburan. Kenapa bisa seperti itu? Ya tentu saja alasannya adalah, alasan yang paling klise itu adalah bahwa mereka melegalkan senjata api, bahwa Amerika Serikat adalah negara yang membiarkan warganya untuk memiliki senjata api secara lebih bebas. Tetapi kalau misalkan kita menilik dari masalah itu, seharusnya kita menemukan ada masalah yang lain. Karena apa? Karena Amerika Serikat bukan satu-satunya. Kanada, negara tetangganya, itu adalah negara juga yang mempersilahkan warganya untuk secara bebas mendapatkan senjata api. Begitupun dengan Serbia, kemudian Finlandia, kemudian Islandia dan sebagainya. Itu adalah negara-negara yang mempersilahkan warganya untuk memiliki senjata api, tetapi tidak ada di antara mereka yang angka penembakannya selebay Amerika Serikat. Jadi kita harus menemukan ada faktor lain selain kepemilikan senjata yang menyebabkan kenapa orang-orang Amerika Serikat begitu gelisah karena selalu diteror oleh penembakan anak-anaknya sendiri di sekolah. Kita akan bahas di episode ini. Jadi ayo kita mulai. Tahun 2000, FBI merilis sebuah laporan terkait dengan penembakan-penembakan yang terjadi di Amerika Serikat, yang mereka sebut bahwa penembakan-penembakan yang dimaksud itu memiliki beberapa pola yang khas dan memiliki beberapa karakteristik yang secara umum memang melekat pada penembakan-penembakan itu. Di antaranya adalah bahwa penembakan itu dilakukan oleh laki-laki berkulit putih yang ada di ekonomi kelas menengah yang sedang depresi atau kesepian atau mendapatkan intimidasi dan kekerasan tertentu, dan dia memiliki akses terhadap senjata api. Begitu kesimpulannya. Dan penelitian ini kemudian didukung oleh beberapa penelitian-penelitian yang lain yang secara terpisah cenderung untuk mendukung. Di antaranya adalah bahwa orang-orang kulit hitam itu cenderung mendapatkan risiko yang lebih besar terkait dengan penembakan daripada orang-orang berkulit putih. Begitu. Tetapi sejak laporan ini kemudian dirilis, banyak sekali kritikan-kritikan terkait dengan laporan ini. Di antaranya adalah karena laporan ini cenderung terlalu tendensius, terlalu rasis, melihat dari ras. Kalau misalkan kita melihat secara lebih mendalam lagi, ternyata masalahnya bukan hanya ras. Kita mengetahui ada beberapa motif yang secara tumpang tindih dilakukan oleh para penembak itu. Di antaranya yang pertama itu adalah bahwa 75% penembakan itu dipicu oleh penganiayaan atau bullying atau yang terkait dengan itu. Kemudian 61% terkait dengan balas dendam. 34% adalah motif untuk memecahkan masalah. Jadi orang-orang yang melakukan penembakan itu menganggap bahwa penembakan itu adalah upaya untuk memecahkan masalah dirinya. Dan kemudian 27% itu berhubungan dengan depresi atau keinginan untuk bunuh diri, tapi bunuh diri sambil nembakin orang gitu. Jadi dia kesal luar biasa terhadap satu hal, dan kekesalan itu ditimpakan dulu kepada orang lain, baru kemudian dia bunuh diri. Nah, karena kesimpulan dari penelitian-penelitian lanjutan itu terkait dengan psikologis dan tidak benar-benar terikat pada masalah ras, maka kemudian muncul beberapa hipotesis. Yang pertama itu adalah bahwa penembakan di Amerika Serikat begitu banyak, khususnya untuk orang-orang yang masih muda, itu terjadi gara-gara masalah keluarga di Amerika Serikat. Jadi struktur dan stabilitas keluarga di Amerika Serikat itu sangat rentan karena banyak sekali keluarga-keluarga di Amerika Serikat yang menerapkan keluarga non-tradisional. Maksudnya keluarga non-tradisional itu adalah bahwa
orang tua itu ternyata tidak ada dalam ikatan pernikahan, sehingga mereka lebih rentan, lebih pokoknya mah kalau misalkan baraya misalkan pacaran kemudian punya anak dan si anaknya kemudian tumbuh menjadi besar, nah itu si anak itu tidak mendapatkan komitmen atau perhatian yang lebih daripada ketika orang tuanya itu menikah atau terikat dalam pernikahan, begitu. Atau kemungkinan karena si anak-anak yang dimaksud itu dibesarkan oleh orang tua tunggal. Kan di Amerika Serikat itu banyak hubungan tetapi tidak dilandaskan pada ikatan yang resmi, kemudian punya anak. Nah, akhirnya yang membesarkannya itu hanya misalkan ibunya saja. Nah, ketika si ibunya misalkan harus bekerja di satu sisi dan mengasuh anak di sisi yang lain, dia tidak bisa melakukan seperti itu. Biasanya dia prioritas untuk menyambung hidupnya dengan bekerja dan si anaknya itu kemudian kurang untuk mendapatkan perhatian, dan dari situlah masalah psikologis itu bermula, begitu. Atau masalah yang lain yang non tradisional itu adalah maksudnya misalkan ketika orang tuanya itu adalah homoseksual atau lesbian, sehingga ketika anak, tentu saja anak yang dimaksud adalah anak adopsi ya, ketika anak tumbuh menjadi besar, maka si anak yang dimaksud itu kehilangan salah satu sifat yang dia butuhkan, apakah itu maskulinitas atau feminitas, misalkan seperti itu. Hipotesis ini kemudian mendapatkan banyak sekali serangan dan tentangan, tentunya karena Amerika Serikat itu adalah negara yang mementingkan ideologi di atas sains, yang pernah kita bahas di beberapa episode yang lain. Maka muncullah kemudian hipotesis lain yang lebih melengkapi lagi, atau sebenarnya pada bagian tertentu dianggap bertentangan, yaitu bahwa masalahnya itu adalah bukan pada struktur keluarga, tetapi pada stabilitas keluarga. Jadi kita menemukan fakta bahwa dalam hal ini anak-anak yang melakukan penembakan itu 80% diantaranya adalah anak-anak yang mendapatkan senjata api langsung dari rumahnya sendiri atau rumah kerabatnya sendiri, yang menunjukkan bahwa dia mendapatkan akses senjata sampai selebay itu orang tuanya tidak memperhatikan itu. Kan sebenarnya kesimpulannya ke arah sana. Ditambah lagi bahwa sebagian besar kasus penembakan itu sebenarnya sudah direncanakan. Bahkan anak-anak yang dimaksud itu sudah ngomong sama orang tuanya, sama guru, sama teman-temannya, bahkan dia sudah memberikan peringatan dan sebagainya, tetapi dia tidak digubris, yang lagi-lagi menunjukkan bahwa ini adalah masalahnya si keluarga yang dimaksud itu bukan strukturnya yang bermasalah atau apakah dia tradisional atau non-tradisional, tetapi masalah stabilitas keluarga, bahwa si anak kemungkinan tidak mendapatkan perhatian memadai terkait dengan kehidupannya, begitu. Dan ini juga ditambah dengan kasus-kasus yang lain yang menunjukkan bahwa sebagian besar orang atau pelaku penembakan itu adalah anak-anak yang terpapar pada radikalisme, baik itu televisi atau video game yang menampilkan kekerasan secara eksplisit dan sebagainya, yang lagi-lagi menunjukkan bahwa kenapa si anak-anak itu bisa mengakses informasi dan video game yang sampai selebay itu, karena si orang tuanya kurang perhatian. Jadi hipotesis terkait dengan hal ini adalah bukan masalah struktur keluarga, tetapi masalah stabilitas dalam keluarga. Dan kalaupun misalkan dua hipotesis ini kita satukan, kita akan menemukan ada beberapa hal yang berseberangan, yaitu terkait dengan stabilitas dan struktur. Tetapi ada masalah yang sama, yaitu bahwa keluarga yang dimaksud itu tidak baik, tidak stabil, sehingga mendorong anaknya untuk melakukan tindakan kekerasan. Kalau misalkan kita melihat hipotesis ini, maka saya teringat dengan Eminem. Jadi Eminem itu kan salah satu yang membuat dia menjadi populer itu adalah lagunya yang terkait dengan mamah itu, yang liriknya itu saya pikir benar-benar sangat kuat gitu, yaitu ya, maafkan saya mama, saya tidak ingin menyakitimu, tapi tolong malam ini bersihkan kloset saya gitu. Kan benar-benar menunjukkan amarah yang membuncah gitu ya. Nah, kenapa si Eminem itu marah-marah sama orang tuanya? Ya karena si orang tuanya itu adalah orang tua tunggal, ibunya sendiri yang bekerja dari satu tempat ke tempat yang lain, karena dia itu pemabuk. Karena pemabuk, dia dari satu tempat dipecat, kemudian dia pindah ke tempat yang lain untuk bekerja, kemudian pindah lagi dan seterusnya, yang membuat si anaknya itu selain kurang perhatian, juga tidak bisa memiliki teman karena selalu pindah-pindah tempatnya. Nah, karena itulah Eminem tumbuh besar dengan penuh kebencian dan akhirnya dia limpahkan dalam sebuah lagu yang menyakitkan itu. Lalu bagaimana seandainya kepada anak-anak yang tidak bisa melampiaskannya dalam lagu? Mungkin saja itu dilampiaskan dalam bentuk kekerasan atau penembakan. Kan logikanya adalah seperti itu. Tapi kalau masalahnya adalah keluarga, kenapa hanya terjadi di Amerika Serikat? Maksudnya Kanada dan negara-negara Eropa itu juga menerapkan satu yang sama dengan Amerika Serikat, bahwa mereka liberal, bahwa keluarga mereka itu non-tradisional dan lain sebagainya. Kenapa hanya terjadinya di Amerika Serikat? Bukankah di Eropa juga ada yang memberikan akses kepada warganya untuk memiliki senjata api? Nah, ternyata di sini ada satu opsi lain yang harus dipertimbangkan, yaitu kasus bullying.
Jadi di Amerika Serikat itu kasus bullying jauh lebih banyak terjadi di sekolah-sekolah daripada di negara barat manapun. Apa yang menjadi soal diantaranya adalah satu, bahwa Amerika Serikat itu rasnya sangat-sangat berbeda. Ada yang sipit, ada yang hitam, ada yang bule, ada yang totol-totol, dan lain sebagainya. Yang itu semua menciptakan segregasi tertentu dalam masyarakat yang memunculkan saling kebencian, saling tuding, saling fitnah, saling ejek, dan sebagainya. Dan ini kemudian diperparah dengan masalah kesenjangan ekonomi. Kan Amerika Serikat itu benar-benar brutal terkait dengan kapitalisme mereka itu. Jadi karena kapitalisme, maka salah satu dampak buruk dari kapitalisme itu adalah kan kesenjangan ekonomi yang sangat tinggi. Yang kaya terlalu kaya, yang miskin terlalu miskin. Kalau ditambah dengan masalah segregasi rasial di sana, maka ini pada akhirnya memunculkan kesemburuan sosial yang sangat tinggi, dan kriminalitas pada akhirnya menjadi sangat tinggi. Dan karena kriminalitas sangat tinggi, ini menyebabkan orang-orang di Amerika Serikat saling tuding, saling tembak. Salah satu alasan kenapa pemerintahan Amerika Serikat mempersilahkan warganya memiliki senjata api adalah karena secara teknis warga di Amerika Serikat itu selalu terancam dimanapun mereka berada, sehingga mereka harus atau diizinkan untuk memiliki senjata api untuk membela diri gitu. Walaupun kebijakan ini kan kemudian menjadi satu yang blunder gitu, tapi intinya adalah seperti itu, dan inti tidak dimiliki oleh negara-negara Eropa. Sehingga Amerika Serikat itu anak-anaknya banyak melakukan bullying atau dibully di sekolahnya karena masalah-masalah yang tadi itu. Ditambah lagi satu fenomena bahwa orang tua di Amerika Serikat itu lebih menekankan masalah-masalah akademik dan prestasi kepada anak-anaknya dibandingkan dengan tuntutan yang diberikan oleh orang tua di Eropa. Jadi orang-orang tua di Eropa itu sebenarnya cenderung untuk memberikan kepada anak itu tuntutan untuk menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bersosial, menjadi orang yang santuy, menjadi orang yang bersih. Itu aja. Tetapi tuntutan orang-orang tua di Amerika Serikat adalah anak-anaknya harus berprestasi, harus memiliki sesuatu yang menonjol, yang bisa dibuktikan dan bisa mendorong dia untuk menjadi orang yang di masa depan mendapatkan penghasilan yang memadai. Jadi tuntutannya berbeda seperti itu, sehingga anak-anak di Eropa itu lebih tidak stres dibandingkan dengan anak-anak di Amerika Serikat yang mendapatkan tuntutan akademis dari orang tuanya. Kalau misalkan kita gabungkan semua itu, ditambah satu lagi sebuah laporan yang menyebut bahwa banyak sekali penembakan di Amerika Serikat itu disebabkan sekitar 20%-an disebabkan oleh si anak itu ingin mendapatkan perhatian yang cukup. Jadi misalkan ya, ada beberapa penembakan, kemudian si anak itu cenderung untuk berpikir bahwa saya juga bisa melakukan penembakan yang lebih ekstrim daripada itu gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena dia tidak mendapatkan porsi perhatian yang cukup. Saya pernah menjelaskan di banyak sekali episode bahwa secara psikologis perhatian itu adalah salah satu yang dibutuhkan oleh manusia. Dan perhatian itulah yang paling banyak mengubah karakteristik manusia kalau itu terkait dengan masa kecil mereka. Begitu. Jadi kalau masa kecil mereka kurang mendapatkan perhatian, maka sepanjang hidupnya dia akan menghabiskan waktunya untuk mendapatkan perhatian. Jadi kalau misalkan di Indonesia banyak orang yang misalkan anak-anak ya rambutnya merah kuning hijau gitu ya, pakai anting segede-gede gaban gitu segala rupa. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Ya karena mereka ingin mendapatkan perhatian, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan secara memadai, begitu. Nah, di Amerika Serikat, kasus-kasus penembakan sekitar 20% diantaranya disebabkan gara-gara si anaknya itu ingin menunjukkan eksistensi dirinya karena dia tidak pernah mendapatkan perhatian. Jadi ini balik lagi masalah psikologis yang disebabkan oleh masalah keluarga atau tuntutan keluarga atau ketidakharmonisan keluarga dan lain sebagainya. Nah, jadi walaupun apa yang saya sampaikan barusan ini sebenarnya memiliki banyak sekali tumpang tindih dan kemudian data-datanya saling berseberangan, tetapi saya yakin kesimpulannya Baraya bisa ambil bahwa masalah penembakan di sini adalah masalah psikologis terkait dengan pembinaan di keluarga. Semoga dengan video ini membuka mata Baraya bukan hanya terkait dengan sisi buruk Amerika Serikat, tetapi terkait dengan bahwa masalah-masalah seperti itu pun bisa saja terjadi kalau kita juga ternyata mengambil penyebab-penyebab yang sama seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat, yaitu masalah ketidakstabilan keluarga. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.